Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Akmal Ikhlasul Miqdar dari kelas 11 MIA, Mapel Bahasa Indonesia. Tugas diberikan pada Senin 3 Agustus 2020. A. Tentukan pasangan kata baku dan kata tidak baku berikut. Selanjutnya, jelaskan pendapat Anda mengenai pasangan kata yang telah Anda tentukan. 1. Akhir. Akhir. 2. Dilihat. Dilihatin. 3. Disebabkan oleh. Disebabkan karena. 4. Ibu. Nyokap. 5. Itu benar. Itu adalah benar. 6. Kantor di mana? Kantor tempat. 7. Kasih. Memberi. 8. Ketemu. Bertemu. 9. Lebih besar daripada. Lebih besar dari. 10. Mengajar bahasa. Mengajar siswa. 11. Mengapa? Kenapa? 12. Enggak. Tidak. 13. Pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu. 14. Saya. Saya. 15. Syah. Sah. Jawaban. Kata baku yang pertama, akhir. Kata tidak baku yang pertama, akhir. Kata baku yang kedua, dilihat. Kata tidak baku kedua, dilihatin. Kata baku ketiga, disebabkan oleh. Kata tidak baku ketiga, disebabkan karena. Kata baku keempat, ibu. Kata tidak baku keempat, nyokap. Kata baku kelima, itu benar. Kata tidak baku kelima, itu adalah benar. Kata baku keenam, kantor tempat. Kata tidak baku keenam, kantor di mana. Kata baku ketujuh, memberi. Kata tidak baku ketujuh, kasih. Kata baku kedelapan, bertemu. Kata tidak baku kedelapan, ketemu. Kata baku kesembilan, lebih besar daripada. Kata tidak baku kesembilan, lebih besar dari. Kata baku kesepuluh, mengajar siswa. Kata tidak baku ke-10, mengajar bahasa. Kata baku 11, mengapa. Kata tidak baku ke-11, kenapa. Kata tidak baku ke-12, tidak. Kata tidak baku ke-12, enggak. Kata baku ke-13, pada zaman dahulu. Kata tidak baku yang ke-13, pada zaman dahulu kala. Kata baku yang ke-14, saya. Kata tidak baku ke-14, saya. Kata baku yang ke-15, sah. Kata tidak baku yang ke-15, syah. Pendapat saya, kata baku adalah kata yang digunakan ke hal-hal yang lebih bernuansa formal atau sesuai dengan ketentuan yang valid atau resmi. Dengan kata lain, kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. B. Jelaskan penyebab kesalahan dari penulisan kata dalam kalimat-kalimat bawah ini. Setelah itu, perbaikilah. Kesalahan kata dalam kalimat 1. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Penyebab kesalahannya, kata akhir merupakan kata benda, sehingga penulisan di dan akhir seharusnya dipisah. Perbaikan, pewawancara biasanya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Yang kedua, di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Penulisan gaji tidak sesuai dengan penulisan kata yang benar atau tidak sesuai dengan KBBI. Perbaikan, di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Yang ketiga, siasati dengan mendahului pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. Akhiran i pada kata mendahului kurang tepat, seharusnya menggunakan akhiran kan. Perbaikan, siasati dengan mendahulukan pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. Yang keempat, ini biasanya karena kita akan berpikir bahwa pekerjaan ini akan memakan banyak waktu dan sulit untuk segera diselesaikan. Kata berpikir tidak sesuai dengan KBBI, seharusnya adalah berpikir. Perbaikan,
Ini biasanya karena kita akan berpikir bahwa pekerjaan ini akan memakan banyak waktu dan sulit untuk segera diselesaikan. Yang kelima, ketika tubuh dan otak kerja keras selama beberapa waktu, tentu diperlukan waktu untuk beristirahat sejenak. Kata kerja keras kurang tepat, seharusnya menggunakan kata bekerja keras. Perbaikan, ketika tubuh dan otak bekerja keras selama beberapa waktu, tentu diperlukan waktu untuk beristirahat sejenak. C. Penulisan kata-kata dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia harus dimiringkan. Tunjukkanlah contoh kata yang dimaksud dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Selanjutnya, Anda perbaikilah. Kalimat pertama, aplikasikan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Kata asing, styling. Aplikasikan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Kalimat kedua, kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapat kesan bervolume. Kata asing, blow dry. Perbaikan tulisan, kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Kalimat yang ketiga, dengan demikian, pada saat pagi datang, Anda tidak perlu terburu-buru dan merusak mood seharian penuh. Kata asing, mood. Perbaikan penulisan, dengan demikian, pada saat pagi datang, Anda tidak perlu terburu-buru dan merusak mood seharian penuh. Kata yang keempat, jangan sampai salah memilih karena pertimbangan fashion dengan motif aneh-aneh, tapi tidak aman di jalan basah. Kata asing, fashion. Perbaikan penulisan, jangan sampai salah memilih karena pertimbangan fashion dengan motif aneh-aneh, tetapi tidak aman di jalan basah. Kalimat yang kelima, selunak-lunaknya komponen ban slick tetap akan susah memecah air di jalanan dan cenderung mudah terpeleset. Kata asing, slick. Perbaikan penulisan, selunak-lunaknya komponen ban slick tetap akan susah memecah air di jalanan dan cenderung mudah terpeleset. D. Kalimat-kalimat ini terlalu panjang sehingga maksudnya sulit dipahami. Karena itu, penggalah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi lebih efektif. Yang pertama, kalimat kompleks. Bagi perusahaan, wawancara adalah kesempatan untuk menggali kualifikasi kandidat secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan, dan kultur perusahaan. Kalimat sederhana. Bagi perusahaan, wawancara sangatlah penting untuk mencari karyawan yang cocok sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan wawancara, karena kontak penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Kalimat sederhana, pentingnya menjaga kontak mata saat proses komunikasi ketika sedang wawancara kerja. Kalimat kompleks yang ketiga. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan, karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Kalimat sederhana, pewawancara menghargai kandidat yang dapat nominal gaji karena kandidat tersebut dapat menilai kemampuannya. Yang keempat, gunakan sisir dengan ukuran yang benar, karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Gunakan sisir yang tidak besar karena akan membuat kurva pada rambut bob kamu. Yang kelima, ketika seseorang melakukan sesuatu dengan baik, coba evaluasi apa yang membuatnya berhasil dan cari cara untuk memasukkan sifat-sifat keberhasilannya dalam kehidupan Anda sendiri. Evaluasi keberhasilan orang lain dan terapkan dalam kehidupan Anda sendiri. Mungkin cukup sekian tugas bahasa Indonesia dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.